Selamat malam Jepret Team, kembali lagi di DPI. Seperti biasa DPI akan membahas update dan kita akan berdiskusi tentang sepak bola terbaru dari seluruh penjuru dunia. Dan bersama saya Fandi Kuskarno, saat lagi kita akan berdiskusi soal sepak bola bersama Firzi, Sabto Haryo dan juga Coach Justin. Selamat malam guys, sehat selalu ya. Oke, langsung aja kita update dari hasil FA Cup di mana Manchester City masih terlalu tangguh bagi lawannya. Menang telak 6-0. Emang lu nonton nggak? Nonton dong. Apa yang lu tonton? Kok Kalau bisa nonton Haaland skornya cetak aja salah. 5 gol, kok bisa 6 gol? Ya nonton Coach. Ya, apa yang lu tonton? Apa yang lu lihat? Kok bisa terjadi begitu banyak gol? Karena gue pertama jadi fansnya Pep Guardiola. Pasti gue setiap City main tuh almost sampai nonton. Nah lawan Luton kemarin, gue menunggu line up-nya nih, starting line up-nya dia benar-benar serius atau cuma mau menurunkan bocil-bocil karena butuh rotasi setelah kemarin menang lawan Bournemouth. Tuh, pertama gue nunggu starting line up. Ternyata mereka tetap serius. Manchester ini menghadapi tim sekelas Luton dan it works. Lagi-lagi duet Haaland, KDB, dan mereka seperti simbiosis mutualisme dan membuat gue pertandingan ini sangat menarik gitu. Mereka serius untuk yang dia tanya kok bisa cetak 5 Iya, gol. udah itu yang gue tanya. Gue belum selesai. Apa yang lu lihat kok bisa 6 gol terjadi? 6 gol terjadi karena ya tadi gue lihat starting line up City Gak ada hubungannya sama starting line. Karena Jelasin yuk. Karena backnya Luton cupu. Nah, bukan cupu lagi karena Luton ini meladeni City dengan bermain terbuka. Nah, itu yang gue tunggu. Dan mereka leluasa dong. Udah gitu aja. Nah, Iya, kan itu belum selesai. Ngeri. Ngomong lain apa lagi gak ada hubungannya. Simbiosis mutualisme. Sebenarnya Luar tapi biasa. apa emang sekelas Luton yang akhirnya membuat pesta gol dan bermain terbuka tuh, Mas Aryo? Ya, kalau di Piala FA kan emang selalu ya tim tuh peringkat manapun mereka biasanya tampil ofensif. Jarang tim yang tampil defensif kalau kita bicara Piala FA ya. Kalau di liga agak sedikit berbeda gitu. Kalau Piala FA mereka nyoba tampil as they play dengan menyerang. Oke. Cuma kalau lawan City ya lo bunuh diri kalau main kayak gitu kan. City Sebenarnya nggak bunuh diri. Caranya kemarin itu cara yang tolong. iya, terlalu terbuka sama iya. ketika transisi lu bolong banget gitu. Itu kan gol-gol yang one on one-nya Haaland ya harusnya nggak terjadi sih menurut gue ya. Maksudnya kalau gol pertama oke lah dalam posisi yang sulit Haaland bisa cetak gol gitu. Cuman kalau yang sisanya itu kan bola-bola terobosan ya KDB emang umpannya terobosannya bagus gitu. Cuman kan harusnya bisa lebih diantisipate kan. Haaland kan berapa kali kalau di Premier League bisa diisolasi itu sama pemain-pemain belakang. Keleluasannya tuh bisa dijaga gitu. Kemarin sama sekali enggak. Lewat one on one ya kipernya juga dalam posisi one on one 2 ya. gol pertama aja kocak. Iya, yang kayak gitu. Maksudnya harusnya Luton mungkin lebih pede dalam bertahan, lebih rapat dalam bertahan. Cuman sama sekali nggak kelihatan. Ya, setuju, Firzi. Ya, City at their best ya. Kita lihat beberapa golnya juga skema-skema yang kita familiar banget dengan City, tektok dengan gol di sekitar 6 yard box. Tapi beberapa juga kita lihat powernya Erling yang hilang dalam beberapa pekan sejak dia cedera. Dia memang perlu waktu untuk balik ke full bestnya dia. Kita lihat kemarin penetration dia, drive dia dari sisi tengah yang tadi Mas Aryo bilang backnya Luton gak bisa ngejar sama sekali, gak bisa compete sama sekali. Tapi itu juga dengan bantuan ya, asisnya KDB akhirnya ya 4 gol pertamanya datang dari asisnya KDB luar biasa. Dan untuk pemain mencetak 5 gol di Piala FA itu jarang karena pemain yang bisa mencetak 5 gol di Piala FA itu at least sejak 1970 itu hanya George Best ketika dia nyetak double hat-trick lawan Northampton tahun 1970. Jadi apa yang dia lakukan ini memang jarang. Tapi ini kita harus lihat Haaland yang membuang-buang 9 kesempatan ketika melawan Chelsea. Jadi memang dia perlu waktu untuk back to his best. Tapi kita tahu Haaland adalah pemain yang sering waste big chance. Dia dia sering banget nggak golin dalam beberapa kesempatan. Termasuk paling gede di Premier League ya? Iya, salah satu yang tertinggi di Premier League. Musim lalu dia the most big chances miss itu paling tinggi jauh 28 kali. Berikutnya Rashford kalau nggak salah apa Kane itu 24 jauh di bawah. Tapi kalau dia lagi dalam on fire kayak gini nggak ada yang bisa menghentikan. Dia pemain Manchester City pertama juga yang mencetak 5 gol dalam satu laga dan mengikuti jejak Ronaldo dan Messi dalam mencetak 5 gol dalam 2 kesempatan. Oke. Gila, Apa yang lo soroti coach dari penampilan City semalam? Apakah memang terbukanya pemain Luton Gue nggak akhirnya? dengar dari mereka keluarkan data karena data itu nggak bisa didiskusikan. Oke. Mereka benar.
tapi gue nggak dengar dari mereka kenapa bisa terbuka, seperti apa terbuka itu. Gue tanya sama lu sekarang. Nah, kenapa gue Lu, ditanya? lu bilang terbuka, apa Iya. yang lu lihat? Kok bisa terbuka? Apa yang lu sebut terbuka? Secara permainan terbuka. Gue pengen tes ilmu sepak bola lu Si aja. hancur. Masa dewa bola. Udahlah, Tuh, jangan udah tanya ke keringetan gue. tuh dia tuh. Dragging waktu nanti. Dia bakal Enggak, emosi gua dengan mau pendapat tanya gue. Lu sengerti, lu main terbuka semua. I mean Abrar yang tolol itu juga bisa bilang Luton main terbuka. Apa yang terbuka itu apa? Aryo tadi udah jelaskan terbuka, fine main terbuka apa? Banyak Kok faktor, bisa jebol? Banyak tim yang main terbuka. Arsenal lawan City terbuka, City kalah. Oke. Jarak antar pemain terlalu jauh. Ya. Mereka tidak Enggak, cepat dalam lu melakukan kalau transisi. mulai Ya, dari Mbak, defense-nya, detail defense-nya Luton gimana? defense-nya Luton ya itu bermain terlalu jauh, tidak bagus dalam melakukan pertahanan. Telat dalam Nggak transisi. bagus itu apa? Parameter apa yang lu sebut nggak Yang bagus? buat tidak bagus itu ketika mereka diserang, telat. Enggak, Atau tidak bukan, terlalu- bukan. Listen what I say. Iya. Itu lu dari ketahuan sama Haryo tadi. Gue tanya pada saat lu tuh melakukan defense, oke, Iya. banyak space kosong. Kok bisa mereka keluar? Sementara kalau di press sama Liverpool sama Arsenal mereka sulit keluar. Kok bisa City dengan gampangnya keluar dan memanfaatkan ruang itu yang disebut terbuka? Iya. Itu pertanyaan gue. Iya karena pemain Luton ya kalah kelas pertama dari City, mengadakan kecepatan individual juga kalah. Iya, taktikal Kok dari bisa kalah? Ya kalah lah, kok mau gimana lagi? Udah kalah segalanya dari Luton. Lu gimana ya? Gini, Makanya gue tanya lu, coach. enggak, gue tanya Ih. kalau gue jelas bisa jawab. Nanti gue akan jawab. Iya. Tapi gue pengen tahu ilmu lu sejauh apa? Ilmu bola lu. Ya gue nggak, ya jelas kalah lah gue dibandingin sama lu, sama mereka berdua. Ini jadi gue jelasin nih, kenapa Nah, bisa iya. terbuka. Satu, mereka ngepres, oke? Ngepresnya itu man to man. Mereka tidak potong pas line-nya. Sehingga defense-nya tidak bisa mengantisipasi passing-passing dari pemain City. Pemain City turun, let's say 6 orang, ya 6 orangan, mereka dengan 4 orang. Oke, dengan gampangnya keluar. Nah, terbukalah ruang tengah. Pada saat lu kasih Haaland space, dia gol pertama atau kedua maju ke depan, nggak bisa diantisipasi karena ruangnya terlalu banyak. Kalau lu mau ngepres lawan tim City, bukan hanya press man to man, lu tutup passing line-nya, lu paksa mereka long ball. Kemarin hanya di man to man aja, dengan wall pass lewat, Oke, ngerti nggak? iya. Nah, di ruang terlalu banyak ruang kosong. Dan itu mereka full main terbuka. Lahirlah itu 6 gol. Lawan Liverpool mereka stay, bertahan. Tidak terpancing. Defense line-nya ketinggian lawan City kemarin mereka. Lawan Pool bertahan seri. Oke. MU pun keteteran. Gue juga kaget. Lu main ngepres is good, tapi pressnya harus smart. Kalah segalanya. Jadi pas lainnya itu harus ditutup, baru lu maju. Jadi kalau ini ada 2 pemain City, lu berdiri di sini. Ini dijaga satu-satu. Lu tinggal ini maju passing, ini lewat. Ini mau maju passing lagi, lewat lagi, space lagi. Dapat banyak space. Nah, itu yang terjadi. Lu kalau menjelaskan ke netizen, Ya, beda biar lah. mengedukasi. Firzi kan menjelaskan dengan data. Ya. Dan itu nggak bisa dibantah karena benar semua apa yang dia bilang. Oke? Iya. Tapi kan ini dari sisi lain yang nggak ada di data yang lu harus menjelaskan ke penonton. Karena gue jarang siaran sama lu, ya gue pengen tes kemampuan Asik. sepak bola lu aja. Ya udah, tapi ya udah gimana lagi? Udah paling benar udah. Bisa dibantah lagi, udah paling benar, udah data udah ada, pengamatan seorang pelatih juga ada. Oke, ini balik lagi apakah duet antara KDB juga Haaland ini ada ketergantungan, simbiosis mutualisme istilah seperti itu. Emang kalau nggak ada KDB aman-aman aja lah Haaland, atau nggak ada Haaland KDB aman-aman aja bisa juga sempat dijadikan false nine seperti itu. Jarang lah KDB jadi false line sih. Ya jarang kan, ini musim lalu sempat
Nggak sempet, nggak pernah Niko. Nggak pernah, dia punya Alvarez. Ngapain dia pasang KDB jadi false nine? Musim lalu kok. Musim Gelandang lalu pun serang kali nggak. number 10. Foden. Iya, malah. Iya, bisa, Foden. iya. Kalau KDB sih nggak pernah ya. Cuman ya kalau lebih bicara simbiosis mutualisme tadi ya paling nggak dalam satu ngopan, satu yang terima. Mungkin ya itu yang paling ketergantungan yang paling tinggi. Karena kan KDB tuh kalau nggak salah 8 dari berapa golnya si Haaland tuh dia 18 kali assist dari si KDB. Jadi memang portion untuk dia ngasih assist ke Haaland tuh cukup gede gitu. Kan yang gue bilang Haaland kenapa kemarin sempat keteter, sebelum dia cedera pun sempat keteteran juga karena tidak ada bola-bola yang datang dari KDB, ya bola-bola yang seperti itu. Lalu kan sebelumnya kan pernah gue jelasin juga, ketika di kanan dulu dia ada Riyad Mahrez, masih bisa ngumpan dia. Ada Gundogan, masih bisa ngumpan dia. Ini kan pemain-pemainnya kan di kiri Doku baru, kan dia adjusting lagi kan untuk bisa nyetak gol. Tapi kalau ini udah pattern yang dia cukup tahu, familiar. Kalau KDB memang bola, gua harus kemana nih? Udah tahu kan? Tek. KDB juga udah tahu, gua umpannya ke situ. Jadi emang dua-duanya udah saling mengenal. Jadi kalau bicara kombinasi yang paling little kalau itu ya KDB dan si Haaland untuk di City ya. Ya, apalagi yang pas ketika Haaland juga pertama datang dan KDB lagi prime KDB kan kita bisa lihat bola-bola umpannya KDB dari half space itu, half space kanan terutama kalau dia setiap kali memberikan umpan silang ke sisi jauh dari gawang itu selalu bisa disambar dengan baik karena Haaland kan left footed. Left footed itu yang jadi keuntungan dia kalau dalam sistem permainannya si Pep ini karena cocok banget. Itu mungkin yang hilang dengan KDB tidak ada. Dan juga itu tadi dengan Mahrez, dengan Nunes adaptasinya belum terlalu efektif. Kita ngomong Jack Grealish yang cuman 4 assist mungkin dari 26 pertandingan, angkanya jelek, itu juga nggak terlalu functioning dia. Sementara dia sama Alvarez itu kan strike partnership yang baru. Jadi tentu saja kita nggak setiap kali punya playmaker, kita nggak setiap kali lihat playmaker sebagus KDB dan itu tentu masih harus diimbangi juga dengan finishing Haaland yang memang rada ups and downs walaupun jumlah dia sangat masif, sangat gede banget. Jadi walaupun dia miss segitu banyak chance tapi jumlah gol dia juga segitu banyaknya. Iya. Oke. Nah, ini bicara tentang partnership kedua antara KDB dan juga Aguero. Menurut kalian KDB dengan Haaland, menurut kalian apakah musim ini menjadi yang terbaik atau kalian punya pendapat masing-masing siapa yang so far menjadi duet yang paling bagus di Premier League? Ini paling bagus. Mereka paling bagus. Ya. Itu no doubt, nggak ada yang lain. Okay. Kalau bicara duet, cuman masalahnya satu, lu terlalu tergantung sama KDB. Sementara dia, ya kita lihatlah kalau dia nggak main, seringkali Haaland melempem. Bukan Haaland kalau nggak ada Haaland atau nggak ada KDB, enggak. Kalau nggak ada KDB itu melempem. Itu sama kayak Liverpool nggak ada Salah jadi Kabupaten FC Inggris Utara. Setergantung itu. Kalau Mas Aryo juga so far masih yang terbaik di Premier League lah selain KDB, Haaland. Atau ada lain Nunes, Salah? Enggak juga sih. Susah sih kalau kita bilang duet. Kan idealnya kan duet depan gitu ya. Mungkin yang kalau paling similar duet depan ya terakhir ya Son sama Kane. Nah, ini menurut data lagi nih. Son Mereka adalah yang terbaik ini so far ya. Sejauh ini yang paling baik ya. Kombinasi chance created. Bukan KDB Ya, sama kalau duet itu Haaland. kan Iya. satu yang assist, satu yang finishing. Ya mungkin kayak paling bagus ya duet itu dia Son sama Kane. Son sama Kane. Satu assist, satu finish. Sama-sama bisa Aguero, assist. Kalau lu bilang Nunes sama Salah ya nggak bisa. Salah juga finisher lebih bagus malah daripada Nunes. Nah, ini juga nih. Kalau yang tadi Coach bilang Harry Kane, Son top 10 duos in Premier League, benar ya? Iya. Cuman mereka nggak pernah dapat apa-apa. Iya. Patokannya berarti trofi, Coach. Enggak. Menjadi yang terbaik ikut enggak Champions League karena itu income, bukan trofi, tapi ikut Champions League sejauh mungkin. Ini Drogba, Lampard ya so far paling sukses ya mendapatkan trofi ya. Iya, Lampard David ini, Silva Champions Aguero juga sih. David Silva Aguero itu tadi mereka masih ada perannya. Jadi bukan 29 tapi 21 kali David Silva yang assist yang 21 kali Aguero yang golin. Jadi David Silva sisanya golnya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita lihat dalam daftar itu memang secara output, kalau kita ngomong strictly output di lapangan tentu Harry Kane sama Son ya. Ada Ciro Solano, Ji.
Pada masanya. Oh, Tapi gue lebih suka Shearer zaman dulu sama Sutton. Jadi Oh, SAS iya. kan zaman dulu, SAS di Blackburn. Tambah nggak kemana-mana lagi itu tim. Oh, itu tim Liga Champions dulu coach dulu. Kok jadi menurut lu tetap ya Harry Kane sama Son yang terbaik? Oh iya. 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 Panjang masa. Enggak lah. Kalau sepanjang Maksudnya masa. Iya, sepanjang masa di recently Lu nggak bisa Ya. bilang sepanjang masa. Emang kalau Iya. gue bahas sama lu tentang Breitner atau Klaus Allofs lu tahu nggak tahu kan? Apa sepanjang masa kok Iya kan tadi kocak lu. didaftarin dari Jebret Media itu. Menurut lu sepanjang masa? Nggak diantarin- bisa bilang sepanjang nggak bisa. masa. Enggak lah. Kalau recently Atau, belakangan yang paling menurut gue menonjol ya itu Iya, Kane sama itu Son. setuju, betul. Sama-sama bisa cetak gol, Iya. sama-sama bisa kasih assist, Iya. sama-sama kontributnya besar banget buat tim gitu. Kalau kita bicara duet dan mereka makin close kan di depan bareng-bareng iya. di depan gitu. Kalau tadi kan banyak kombinasi yang depan tengah. Depan ya paling menonjol emang Lampard, Drogba ya, karena nggak ada lagi dulu kan ada kayak Niall Quinn sama Kevin Phillips gitu, striker dua dulu kan Iya, nempatin 4-4-2 dua di kan depan. banyak Iya. 4-2 bicara gitu. Mungkin Jebret ini punya pendapat siapakah menurut kalian yang kira-kira menjadi best Ini duo judulnya di tolol. Premier League? Mungkin ya? bukan duet sih. Sepanjang masa itu 100 tahun yang lalu juga sepanjang masa. Goblok. Harusnya bukan duet sih, combo ya, Iya, kombinasi iya. terbaik. Dan gitu. nggak sepanjang Kalau- masa, iya. mungkin era IPL atau apa. Iya. Oke, ya aku berdasarkan itu ya. Tadi judulnya gue tanyakan berdasarkan itu. Lu ngeles aja, lu Panjang juga masa. bisa koreksi. Enggak, dia berdasarkan dulu rundown dia, kata-kata. iya dia cuma baca rundown. Tapi Di kalau rundown kira-kira seperti- potensial untuk menjadi kombinasi terbaik, duo terbaik itu Holland Garnacho termasuk nggak coach? Holland. Holland. Højlund Garnacho. Oh. Gue nggak pernah impress dengan Garnacho. Why? Dan Garnacho jarang kasih assist juga ke Højlund setahu gue. Kalau Højlund gue nggak tahu, orang tergila-gila sama Garnacho, gue nggak sama sekali nggak. Masih jauh ya? Jauh. Masih jauh. Jadi melihat Dia nggak jelek ya. Eh. Iya, Terutama etos kerjanya bagus. Iya, karena dalam lingkungan Man United kayak gini ya, dia bisa perform itu sebenarnya udah bagus itu dulu sih. Holland kita tahu. Tapi dia sering nggak perform juga. Iya, walaupun dalam Absen beberapa belakangan, pertandingan belakangan iya belakangan, aja, iya. iya. Ada Sebelum momen di mana cedera dia ya. bisa nyumbang brace tapi habis itu hilang. Ya inkonsisten lah. Wajar dengan Inkonsisten, pemain iya. muda seperti itu. Højlund kita tahu Enggak sebelum wajar. Lamine Yamal 16 tahun konsisten. Iya sih, ya mungkin itulah bedanya ya. Dan karena Quality-nya ya jauh. kualitinya juga mungkin beda. Højlund kita tahu sebelum dia datang ke Man United, catatan gol dia di Atalanta kan sebenarnya nggak spesial. Ya makanya dia perlu waktu lama untuk beradaptasi. Sering cadangan juga Positioning. dia. Sering cadangan dia. Kalaupun dia golin, biasanya lawannya tuh paruh bawah klasemen Serie A. Iya. Jadi untuk dia bisa sekarang dia memang menyandang beban yang berat banget karena suwe banget emang dia datang kondisi timnya lagi kayak gitu, banyak cedera, habis itu Martial yang seharusnya bisa gantian sama dia out nggak perform sama sekali. Nggak ada yang ngumpan ke dia. Nggak ada yang ngomong dia, ketemu Marcus Rashford di kiri main sendiri, mau golin sendiri. Itu masalah. Jadi berbagai masalah yang menimpa dia dalam kondisi sekarang, apa yang dia lakukan ya udah bagus, mungkin more than expected, tapi dengan harga 75 juta euro. Of course lu mengharapkan jumlah gol Masih dari jauh pemain banyak, seperti iya. itu, benar. Oke, kalau Mas Aryo tadi menyinggung soal the best kombinasi duo terbaik sepanjang masa ya. Ini ada titipan soalnya. Kira-kira siapa? Balik lagi Iya. sepanjang masa lagi sih. Aduh, gimana ya bicara? Sepanjang Kalau gua kombinasi ya, Iya. gua malah lini tengah, Xavi Iniesta. Di Premier League, di Premier Oh League. di Premier Nah League. itu dong dibatasi. Premier League ya? Iya. Siapa ya? Susah juga ya. Gerrard. Zamannya George Best kan Haryo nggak tahu, Iya. gue nggak tahu Gua juga juga. nggak Atau tahu ya bahasa Premier Inggris. League aja lah Makanya, jadi batasin. lu nggak bisa bilang Iya, sepanjang batasin masa. Premier League. Premier League. Era Premier League. Si Barnes Rush kalau untuk Liverpool tuh juga oke. Kombinasi itu juga oke. Terus kalau di MU zaman Douglas dulu Rush juga jago. ya Douglas Rush juga ya di Liverpool ya di tiga itu salah satunya 2 dari 3 itu bisa tuh jadi combo yang oke tuh. Douglas Berapa Rush. orang yang kenal beras sama Dan? Iya, Ya, makanya kalau ya kan juga sepanjang nggak ada masa yang tahu. ngomongin Kalau itu era dia. 80. Premier League lah, Kalau Premier League. kalau Premier League. 2000 awal si Chelsea-nya siapa? Drogba Lampard Drogba paling Lampard, tadi iya. salah satu yang paling menonjol. Karena mereka mainnya satu striker, udah Iya. zaman main satu striker. Di United ya mungkin kalau dulu kalau kombinasi deadly combo ya York sama Cole itu Iya. deadly combo di depan. Cuman kan lo tadi kombinasinya kan ada gelandang, ada penyerang, ada gelandang penyerang. Agak rancu juga Rancu. sih untuk Apakah melihat- striker juga bisa Iya, juga? kalau kita bicara 4-4-2 ya deadly duo berarti kan di depan siapa? Kalau deadly duo yang menurut gua paling oke di era mungkin itu sebelum Premier League ya kalau si York sama si York si sama Cole. Cool. Kalau Premier League siapa ya? Liverpool Rooney, Ronaldo. Rooney Tevez. Rooney Tevez. Iya, Banyak karena mainnya ya. tiga kan dulu, nggak kan bukan dari duet. sejak awal Premier League kan
sejak itu pula 4-2-3-1 yang sering dimainin kan dengan atau 4-3-3 gitu. Jarang sekali 4-4-2 yang dimainin gitu. 4-4-2 kan ya paling nggak menonjol kalau dua pemain strikernya. Cuman kalau yang tim-tim elit, tim-tim gede, Ongri Pires, Ongri Wiltord itu kan juga bagian dari 3 di depan gitu kan. Jadi kan lu nggak bisa bilang kombinasinya sebagai 2 di depan atau tengah atau depan gitu loh. 2 dari 3 di depan ya susah. Lo kan lu lihatnya 3 kombinasi yang bagus. Salah Firmino ini tiga-tiganya combo yang luar biasa gitu kan kayak gitu. Jadi kalau lo bicara yang paling bagus, yang paling ring a bell ya menurut gue ya Lampard Drogba ya mungkin. Drogba.